few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahwila, kelas 2 C Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dosen pengampu, Bapak Yupidus MPD. Di sini saya akan membahas tentang ulumul hadis dan cabang-cabangnya ulumul hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis. Selamat menyaksikan. Ulumul hadis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, baik dari segi sanadnya, matannya, maupun para perawinya. Ilmu ini sangat penting karena menjadi alat ukur untuk mengetahui apakah suatu hadis itu dapat diterima, dapat dijadikan pedoman atau tidak. Melalui ilmu hadis, para ulama dapat menjaga keaslian suatu hadis dari berbagai kesalahan, perubahan, maupun pemalsuan hadis tersebut. Nah, jadi hadis itu sendiri adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw takririn, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataannya, perbuatannya, sifatnya, ataupun ketetapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, maka bertanyalah kamu kepada orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini menunjukkan pentingnya mencari ilmu kepada orang yang ahli dalam bidangnya, termasuk ilmu hadis. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, maka barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surganya di akhirat nanti. Hadis ini menjadi motivasi bagi umat muslim untuk mencari ilmu agama, termasuk ilmu hadis. Nah, yang kedua yaitu cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama itu ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas biografi para perawi hadis. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang nama perawi hadis, tempat tinggalnya, guru-gurunya, murid-muridnya, serta tingkat kejujuran dan hafalan mereka. Tujuannya untuk mengetahui apakah para perawi hadis itu dapat dipercaya atau tidak. Dan yang kedua adalah ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang membahas penilaian terhadap para perawi hadis. Jarh itu adalah ilmu yang membahas penilaian negatif terhadap para perawi hadis yang memiliki kelemahan. Sedangkan ta'dil adalah ilmu yang membahas penilaian positif terhadap para perawi hadis yang adil dan terpercaya. Nah, dan yang ketiga yaitu ilmu mustalahul hadis, yaitu ilmu yang membahas istilah-istilah dalam hadis. Dalam ilmu ini juga dijelaskan berbagai hadis seperti hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu'. Dan yang keempat adalah ilmu takhrij hadis, yaitu ilmu yang digunakan untuk menelusuri sumber asli suatu hadis. Dengan ini, seseorang dapat mengetahui di kitab mana hadis tersebut dicantumkan dan siapa yang meriwayatkannya dan bagaimana kualitas hadis tersebut. Yang kelima, ilmu qoribul hadis adalah ilmu yang membahas kata-kata atau istilah-istilah yang sulit dipahami dalam suatu hadis. Karena sebagian hadis tersebut menggunakan bahasa Arab yang jarang sekali kita gunakan, maka diperlukan penjelasannya agar maksud hadis dapat dipahami dengan benar. Dan yang keenam, ilmu asbab urudul
Dengan mengetahui latar belakang munculnya suatu hadis, seseorang dapat mengetahui apa maksud hadis tersebut dan tidak salah dalam menafsirkannya. Nah, jadi manfaat mempelajari ilmu hadis itu adalah yang pertama, kita dapat mengetahui mana hadis yang sahih dan mana yang tidak sahih. Dan yang kedua, itu menjaga kemurnian ajaran Islam. Dan yang ketiga, membantu memahami sunnah Rasulullah SAW dengan benar. Dan yang keempat, menghindari penyebaran hadis palsu. Dan yang kelima, menambah wawasan dan kecintaan terhadap ilmu agama. Dan yang keenam, yaitu menjadi pedoman dan menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi kesimpulannya adalah ulumul hadis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan cabang-cabangnya itu yang pertama ilmu rijalul hadis, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu mustalahul hadis, ilmu takhrij hadis, ilmu qoribul hadis, dan ilmu asbab al-wurudil hadis. Cabang-cabang tersebut berfungsi untuk menjaga keaslian suatu hadis dan membantu umat muslim untuk memahami ajaran Rasulullah SAW dengan benar. Oleh karena itu, mempelajari ulumul hadis itu sangat penting supaya kita bisa mengamalkannya berdasarkan sumber yang sahih dan terpercaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.